Perkenalkan, nama saya Stefanus Alexander Rumbiak, asal dari SMA Negeri 2 Biak. Hari ini menyelesaikan PPL 1. Geografi, kamu bisa. PPG, yes! Kiriling ya. Menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Adik Pak Guru. Fritz, Adik Pak Guru. Min, Adik Pak Guru. Nelita, Adik Pak Guru. Paulo, Adik Pak Guru. Novalia, Adik Pak Guru. Mira, Adik Pak Guru. Trifena, Adik Pak Guru. Insosye, belum ada yang Pak Guru panggil namanya? Semua sudah. Semua hadir? Hadir. Oke, baik. Sebelum Pak Guru masuk pada materi konsep wilayah dan tata ruang, mungkin pernah kalian sudah dengar apa itu wilayah dan tata ruang. Materi-materi sebelumnya mungkin kau sudah pelajari. Wilayah dan tata ruang. Ada yang tahu? Ada nanti kau pulang di rumah, kau bisa buka kembali buku-buku geografi yang berhubungan dengan wilayah dan tata ruang. Jadi ini hanya mengingatkan kembali apa yang pernah kau sudah pelajari.
sini ada LKPD-nya. Nanti setelah kau baca, Pak Guru baca LKPD-nya, kau kerjakan di masuk kelompok. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Dibaca dulu literasi ya. Jadi tiga kelompok saja ya. Setelah kau baca, itu ada yang katanya, kau jelaskan pengertian. Itu ada wilayah perencanaan, ada wilayah administrasi, kemudian ada wilayah formal. Itu kalian bisa menjelaskan di dalam kelompok masing-masing sesuai dengan kelompok yang perlu dibahas. Baik, silakan. Kau baca sesuai dengan apa yang lembar yang Pak Guru sudah bagi, dan kau kerjakan di LK-nya masing-masing. Nanti setelah kau kerja, masing-masing bisa tampil dengan jawabannya dan teman lain memberikan tanggapan.
Sudah semua? Sudah Pak Guru. Siapa yang mau tampil duluan di depan? Kelompok 2. Mau berdiri di depan ya, berdiri di meja saja. Berdiri di meja. Oke, silakan kelompok 2. Teman-teman yang lain sudah perhatikan hasil kerja dari kelompok 2 yang dijelaskan. Ya baik, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan membacakan hasil pengertian diskusi dari kelompok 2. Pengertian wilayah fungsional adalah suatu kemasan geografis yang memfungsikan membuat jenis dan kekuasaan suatu wilayah yang saling berhubungan antara bagian satu dengan bagian lain. Contoh suatu wilayah pegunungan mulai dari lereng atas sampai ke lereng kaki, disambung dengan daerah dataran rendah hingga berakhir di tepi pantai. Development akses adalah hubungan berupa jalur jalan transportasi. Sudah? Sudah Pak. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Ada tanggapan atau sanggahan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah mengerti ya. Kelompok 1, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membaca hasil diskusi kami. Wilayah formal. Wilayah formal adalah kemasan dalam kelompok yang memaksimalkan perbedaan antara kelompok tanpa memperhatikan hubungan fungsional interaksi antar wilayah-wilayah di dalamnya. Kriteria yang digunakan adalah kondisi fisik, topografi, iklim, dan jenis vegetasi. Kemudian berkembang menjadi kriteria ekonomi, contohnya industri dan juga pertanian. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok 2 dengan kelompok 3? Silakan. Contoh di bidang industri coba aja semua. Wilayah formal adalah kemasan dalam kelompok yang memaksimalkan perbedaan antara kelompok tanpa memperhatikan hubungan fungsional integrasi antar wilayah-wilayah di dalamnya. Kriteria yang digunakan dalam kondisi fisik, topografi, iklim, dan jenis vegetasi. Kemudian berkembang menjadi kriteria ekonomi, contohnya industri dan juga pertanian. Bisa. Tanggap. Kelompok 3,
Sudah? Silakan. Selamat siang Bu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Oke, dengan kepada kami kelompok 3, saya akan membacakan hasil diskusi kami. PGT wilayah administratif adalah wilayah yang ditentukan berdasarkan lingkungan kerja, kerangka pemerintah dalam menyelenggarakan tugas atau wewenang di daerah yang bersangkutan, contohnya desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan negara. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Beri aplaus dulu. Dari kegiatan yang kalian lakukan tadi dalam diskusi, sekarang tugasnya yang berikut di bagian bawah soal itu ada soal tambah atau Ya, kau kerjakan soal itu selama 10 menit. Silakan kau baca buku paket dan bahan bacaan yang tadi kau berbagi.
Sudah. Halo. Ya. Siapa yang pertama? Memberikan jawaban. Kita dengar bersama. Kelompok 1. Silakan. Yang terdiri dari 2 atau lebih kota yang berkelompok. Sudah. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ada. Silakan. Sebutkan klasifikasi wilayah dapat dibagi menjadi 3, yaitu apa saja? Baik, di sini karena kami kerja kelompok, dan di sini teman saya Silakan kelompok 1. Silakan. Ya baik, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 3. Sudah dapat jawabannya. 1 wilayah formal, 2 wilayah fungsional, 3 wilayah vernakular. Vernakular. Ya. Ya. Jadi, Jelas. ya. baik. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan membaca hasil dari diskusi kami. Development adalah akses adalah hubungan berupa jalan-jalan transportasi. Contohnya seperti transportasi dari kabupaten adalah Bosni ke Pasar Impres, dan dari provinsi Entrop ke Waena, dan dari pusat Jakarta ke Bali. Itu saja. Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok lain, waktu dan kesempatan Dari aplaus untuk kelompok 2 dulu. Silakan. Pengertian wilayah adalah Wilayah adalah suatu bagian dari permukaan bumi yang mempunyai karakteristik khusus dan dibatasi oleh batas fisik. Karakteristik khusus yang dimaksud bisa berupa ciri alam maupun sosial yang berbeda dari wilayah lainnya. Sedangkan batas fisik artinya wilayah tersebut memiliki penanda yang membedakannya dengan wilayah lain. jelas. Terima kasih. Aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Soal jelaskan pengertian istilah, kemudian buat contoh. 1.
terus berkembang. Contohnya wilayah kawasan industri. Terima kasih. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Pertanyaan dari kami, apa saja contoh kewilayahan di Indonesia? Ya. Iya. Oke, baik. Ya. Ya. Apa saja contoh kewilayahan di Indonesia? Silakan. Baik, karena kita kerja kelompok, akan ada teman saya Fernando yang akan menjawab. Tadi pertanyaan, apa saja contoh kewilayahan di Indonesia? 1. Kewilayahan muka bumi berdasarkan tipe iklim matahari. 2. Kewilayahan Pulau Jawa berdasarkan kondisi geografinya. 3. Wilayah Indonesia berdasarkan wilayah waktu. 4. Wilayah muka bumi berdasarkan tipe vegetasinya. 5. Pewilayahan negara Indonesia berdasarkan kondisi geologisinya. 6. Wilayah daerah bencana. Jelas? Kelompok satu ada pertanyaan. Rencana tata ruang dibagi menjadi 3, yaitu rencana tata ruang dibagi menjadi 3, yaitu rencana tata ruang, Silakan kelompok 3. Kelompok 3 sudah ada jawaban. Ada Pak Guru. Silakan. Rencana tata ruang dibagi menjadi 3, yaitu rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang provinsi, dan rencana tata ruang kota atau kabupaten. Perencanaan tata ruang wilayah nasional adalah arah strategis dan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara sebagai acuan perencanaan jangka panjang. 2. Perencanaan tata ruang wilayah provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi. 3. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten atau kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten kota. Sekian dan terima kasih. Jelas? Jawaban jelas? Baik, terima kasih atas hasil diskusi dan tanya jawab yang sudah kalian lakukan. Dengan demikian, Pak Guru tarik kesimpulan dari semua yang telah kalian sudah paparkan. Jadi di dalam materi konsep wilayah dan tata ruang sebagian besar kau sudah mengerti. Sudah mengerti ya? Sudah, Pak Guru. Jadi harapan Pak Guru
semoga apa yang kau pelajari saat ini kau terus belajar dan belajar di rumah, terutama baca yang lebih banyak, karena lewat kau membaca baik di media, membaca buku yang sekarang lagi terkenal itu di media sosial toh. Jadi buku-buku apa saja kau bisa pelajari untuk mendapatkan ilmu seperti itu. Kemudian yang berikut, mungkin dari proses pembelajaran kali ini ada sesuatu yang menarik. Bagaimana kalian rasakan ketika kita mulai belajar pakai proses diskusi seperti ini? Ada saling tanya jawab satu dengan yang lain toh? Pikiran tidak seperti biasanya. Berarti ada pengalaman tersendiri. Jadi untuk refleksi terhadap guru dari apa yang anak-anak belajar saat ini, mungkin menurut anak-anak atau siswa ke depan kita lebih meningkatkan lagi dengan cara seperti begini, menggunakan video pembelajaran, kemudian kau berdiskusi sendiri. Dengan begitu kau bisa mudah memahami pelajaran, atau gimana kau belajar untuk mengalami sendiri. Kau bisa merangkum apa yang tadi kau sudah belajar itu, buat rangkuman. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Yang tadi kau sudah tulis itu, kau bisa tarik kesimpulan dari semua, dan itu menjadi hasil penilaian dari Pak Guru untuk kau. Bisa? Bisa. Silakan. Kalian telah membuat ringkasan atau resume dari apa materi yang tadi Pak Guru sudah sampaikan. Kemudian kau bisa belajar banyak lagi lewat buku, lewat media sosial. Tentang pembelajaran yang tadi telah kita pelajari, yaitu konsep wilayah dan tata ruang. Nanti untuk pertemuan berikut kita masuk pada membuat peta dan menggambar peta. Itu untuk materi berikut. Silakan pimpin doa, silakan. Dari Sabang sampai Merauke. 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, perjalanan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menyejukkan hati ku, tanah airku Indonesia. Syukur bersama-sama bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak atas pernyataan-Mu kepada kami dari malam, pagi, hingga siang hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga baru selesai kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir sudah selesai. Sebenarnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau datang, tuntun, jaga dan kami tidak tiba di rumah dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua percaya, katakan Amin. Baik, selamat
Siap.